adalah dewi dari Korea, yang paling cantik di dunia. Sangat anggun, Gadori namanya. Meski hanya pergi ke pasar, ia tetap cantik Lalu, sahabatnya memutuskan untuk bertemu pria itu. Walaupun harus putus, harus ia yang memutuskannya. Namun, setelah bertemu dengan pria itu, sahabatnya tetap susah untuk mengakhiri hubungannya. Ia menangis dan tidak bisa berkata dengan jelas. Gadori sudah tahu situasinya akan seperti ini. Ia pun mengikuti sahabatnya untuk membantu. Ia tidak butuh banyak kata-kata. Ia langsung menarik baju pria itu dan memarahi pria itu karena selingkuh. Ia bilang, ia akan mempermalukannya dan membuat ia menyesal. Pria itu sangat takut, berusaha lepas dari Gadori. Saat Gadori siap melemparkan segelas air kepada pria itu, sahabatnya memukul pria itu terlebih dahulu. Pria itu merasa sangat terhina. Ia pun berdiri dan memarahi sahabat Gadori. Sahabatnya dengan marah menjawab, pria sepertimu sangat cocok dengan sifat ini. Setelah itu, keduanya pergi. Gadori teringat saat di bus. Ia masih mahasiswa saat itu. Ia menangis terseduh-seduh. Tepat 1 menit yang lalu, ia melihat situasi yang menghancurkan hatinya. Pacar yang ia cintai selama 4 tahun selingkuh dengan sahabatnya. Keduanya berpelukan di tempat umum, membuat semua orang iri. Gadori tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Hatinya rapuh dan hancur. Ia menangis di bus yang ramai. Semua orang di bus itu mengejeknya, bahkan mengeluh. Tapi hatinya yang terluka mengabaikan hal itu. Ia tidak bisa berhenti menangis. Seorang pria sudah pelan-pelan menuju ke sisinya, meletakkan topinya di kepala Gadori, membantu menyembunyikan wajahnya. Setelah sampai di halte, pria itu bersiap untuk turun. Sebelum turun, pria itu memberikan kacamata hitam. Sebelum sempat bereaksi, pria itu sudah pergi. Setelah itu, Gadori yang sedang patah hati, merasakan kehangatan seperti dari seorang sahabat. Saat dibutuhkan, selalu berikan hati yang tulus. Percaya bahwa dunia selalu dipenuhi dengan kehangatan. Tidak semua orang jahat. Selang 7 tahun, Gadori masih menyimpan topi dan kacamata itu. Ia selalu menghargai ketulusan pria itu. Ia pun berharap bisa bertemu jodoh yang pas untuknya. Tanpa diduga-duga, mantan pacar dan sahabatnya tiba-tiba datang ke restorannya. Mereka mengundang Gadori menghadiri pernikahan mereka pada bulan depan. Sahabatnya juga mengejek Gadori. Dulu, banyak orang menyukainya. Tapi sampai sekarang ia belum juga punya pacar. Padahal kalau datang bersama pacar akan lebih bagus. Gadori membersihkan meja, tidak peduli dengan perkataannya. Ia bilang Gadori telah banyak berubah. Tidak hanya itu, ia juga bilang Gadori dan mantan pacarnya memang tidak cocok.
Mendengar hal itu, Gadori tidak bisa menahan amarah. Ia segera menghampiri sahabatnya. Tapi pria berkacamata segera menghentikan Gadori. Pria itu mengaku sebagai pacar baru Gadori. Gadori dengan cepat mengerti. Ia memegang lengan pria berkacamata itu. Keduanya berbicara dan tertawa, menunjukkan cinta di depan sahabatnya. Sahabatnya bingung. Ia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Oleh sebab itu, ia berpura-pura ada telepon masuk, lalu pulang. Ternyata, pria berkacamata itu adalah pria yang memberikan topi kepada Gadori 7 tahun lalu. Namanya Chawo Bin. Ia adalah direktur dari perusahaan model baju dan celana dalam. Itulah takdir. 7 tahun kemudian, dua-duanya menjadi tetangga. Secara kebetulan, terpisah oleh sebuah dinding, tapi bisa melanjutkan takdir. Di taman, saat mereka teringat, waktu di bus saat itu, keduanya tersentuh. Kehidupan manusia sangat beragam. Seseorang yang cantik biasanya mendapat banyak kesulitan. Kali ini, ada orang yang bekerja di stasiun televisi. Ingin hubungan cinta Gadori dan Chawo Bin dijadikan salah satu episode acara televisi agar menarik penonton. Namun, ide tersebut ditolak oleh Chawo Bin. Gadori juga menolak. Penulis naskah sangat marah. Ia tidak bisa mengontrol emosinya. Ia mengamuk di restoran Gadori. Gadori pun mengusirnya. Namun, penulis naskah itu tidak tinggal diam. Ada asap berarti ada api. Ia memfitnah Gadori telah berselingkuh. Itu tidak hanya memengaruhi pekerjaannya. Ia juga dikejar-kejar wartawan. Tak ingin diam lagi, ia segera melakukan serangan balik. Ia membawa ember. Dengan percaya diri, ia berjalan menuju ke gedung stasiun televisi. Lalu masuk ke ruang penulis naskah itu. Dengan gurita di tangannya, ia menamparkan penulis naskah dengan keras. Dia adalah wanita paling cantik yang pernah saya temui. Tiada kata yang bisa menggambarkan kecantikannya. Itu jujur, namun terlalu cantik sepertinya salah. Ia langsung masuk ke ruang penulis naskah itu. Dengan gurita di tangannya, ia menamparkan penulis naskah dengan keras. Penulis naskah itu malu dan marah. Ia mengancam akan melaporkan Gadori melakukan kekerasan. Gadori dengan tenang membalas. Dengan bukti komentar jahat yang ditulisnya, ia telah menyebarkan gosip di media sosial. Ia telah memfitnah seorang penyanyi melakukan pelecehan seksual, hingga menyebarkan gosip tentang anggota grup idola wanita sedang hamil. Penulis naskah itu sangat tercengang. Diam-diam ia bertanya pada Gadori, bagaimana ia bisa tahu itu semua. Rekan-rekannya pun mencemoohnya. Ia sangat malu. Gadori memperingatkannya sekali lagi. Jika semua hal ini diketahui, memang ia masih berani tinggal di Korea lagi. Tapi penulis naskah ini belum sadar juga. Ia bertanya apa Gadori punya bukti yang nyata. Gadori segera jawab, kalau ingin lihat bukti, sampai jumpa di pengadilan. Lalu, Gadori menakutinya sekali lagi. Lalu pulang. Kali ini, Chawo Bin dan temannya memuji Gadori. Gadori sangat menghargai bantuan mereka, dan membuat pesta untuk merayakan keberhasilannya. Setelah pesta, Gadori dan Chawo Bin mengungkapkan perasaan mereka dengan malu-malu. Chawo Bin bertanya pada Gadori, mengapa ia tetap menyimpan topi dan kacamata hitam yang dia berikan 7 tahun lalu. Gadori mengatakan, ia akan menjawabnya pada pertemuan berikutnya, agar bisa lebih banyak berbicara. Setelah mengatakan itu, ia dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Mereka berdua tersenyum. Chawo Bin dengan malu-malu pergi. Sesampainya di rumah masing-masing, mereka yang terpisah oleh dinding, saling mengirim pesan. Kali ini, akhirnya, Chawo Bin mengumpulkan keberanian untuk menerobos dinding. Dengan merobohkan dinding lain. Dengan berani, ia mengakui cintanya pada Gadori. Tanpa diduga, Dewi yang menangis di bus 7 tahun lalu tidak sengaja bertemu jodohnya. Berkat yang tak terduga. Ini adalah kehidupan. Sementara itu, mantan dan sahabatnya putus karena terus bertengkar. Sedangkan Gadori dan Chawo Bin bersama menikmati kehidupan. Gadori dan Chawo Bin akhirnya saling mengerti dan saling mencintai. Hidup dengan bebas, nyaman, romantis, dan bahagia. Nama Gadori dalam bahasa Korea artinya peduli. Semoga semua orang punya cinta dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Anak berusia 12 tahun ini, karena orang tuanya, ia datang ke pengadilan dan berkata pada hakim, aku ingin menuntut orang tuaku karena mereka melahirkanku. Namanya Zain, tumbuh di keluarga yang miskin. Orang tuanya tidak bekerja, keluarganya sangat miskin, tapi memiliki 7 orang anak. Terlalu banyak anak, tak ada yang mengurusnya. Mereka merantainya, rumahnya tidak punya kasur,
Keluarganya hanya bisa tidur di lantai yang kotor dan keras. Meskipun begitu, ia tetap menyayangi orang tuanya. Di balik korden, orang tuanya bertengkar. Zain dan adik-adiknya hanya bisa diam. Inilah kehidupan sehari-hari Zain. Dia sudah terbiasa dengan hal ini. Sampai pada suatu hari, ketika Zain, setelah Superman meninggal, seluruh Amerika menjadi kacau. Para pembunuh berkeliaran, kriminal di mana-mana. Semua orang membenci mereka. Semua penjahat semua masuk penjara. Untuk menghentikan kekacauan ini, kepala sipir Amanda memutuskan menggunakan kriminal untuk melawan kriminal. Membentuk pasukan Suicide Squad. Pemimpinnya Deadshot, seorang pembunuh bayaran, mahir dalam senjata api dan berkelahi. Satu kasusnya berharga $2 juta. Dulu demi melindungi putrinya, dia rela dipenjara. Yang kedua ialah Harley Quinn, seorang psikiater. Dulu ditugaskan untuk merawat Joker, tetapi kemudian jatuh cinta padanya dan menjadi pacar Joker. Yang ketiga ialah Kapten Boomerang, pencuri bank profesional, suka komplotan kriminal. Satu-satunya hobinya adalah membunuh rekannya. Akhirnya ditangkap oleh Flash dan dimasukkan ke penjara. Yang ketiga ialah El Diabo. Dengan menggunakan pikirannya dia bisa menciptakan api yang membara seperti neraka. Yang kelima, Killer Croc. Dulunya dijadikan bahan percobaan eksperimen yang membuatnya berubah semua anggota tim gila ini tidak menerima segala aturan. Tetapi karena Amanda memasang bom khusus, memaksa mereka menjalankan misi. Jika tidak, chips yang ada dalam tubuh mereka dan tidak menurutinya, dia akan meledakannya. Mereka pun terpojok. Misi mereka sangat mudah. Pertama ialah menolong seseorang di pusat kota. Kedua, melawan penyihir yang merasuki manusia. Di saat itu mereka belum tahu penyihir itu sebenarnya ialah salah satu anggota tim itu. Tetapi jantungnya ada di genggaman Amanda. Jantung penyihir itu dicuri, dikunci dalam sebuah koper. Segel itu membuatnya tidak berani memberontak. Secara tidak sengaja dia menemukan patung yang disegel. Seorang penyihir lelaki keluar, merasuki tubuh seorang pria. Kekuatannya melebihi penyihir itu, lebih kuat 100 kali lipat. Sekali memukul dia bisa menghancurkan kereta. Kekuatannya sangat menakutkan. Dia memberikan kekuatannya ke penyihir wanita, menciptakan sebuah jantung. Setelahnya dia tidak lagi menuruti perintah Amanda. Dulu mereka sangat berjaya, disembah oleh manusia. Tetapi sekarang mereka akan dibunuh. Mereka bersumpah untuk balas dendam, menghancurkan seisi dunia. Untuk menghentikannya, Suicide Squad dikirim. Mereka diancam oleh Amanda. Jika tidak menyelesaikan misi, tubuh mereka akan diledakkan. Mereka tidak bisa menolak untuk menjalankan misi. Sebelum bertempur, menyelamatkan orang, mereka kedatangan anggota baru. Kekuatannya dapat melenyapkan roh, khusus untuk melawan penyihir itu. Joker masih memikirkan cara menyelamatkan pacarnya. Dalam rencananya dia memberi Harley sebuah ponsel, bersiap untuk menyelamatkannya. Di saat itu, seluruh anggota tim telah sampai di kota. Beberapa anggota berbisik, ingin memanfaatkan kesempatan itu. Diam-diam kabur. Kedua orang ini setuju. Ketika akan kabur, mereka dihentikan oleh Katana, mengancamnya untuk tidak kabur. Ketika dia kemudian mereka bertarung dengan monster. Semua monster itu diciptakan oleh penyihir. Deadshot menembaki semua monster. Dengan mudah dia mengalahkan mereka. Dengan cepat Suicide Team menyelamatkan semua orang. Di saat itu mereka merasa ditipu. Semuanya berjalan lancar. Joker muncul, merusak sinyal alat pengontrol bom, lalu menaiki helikopter menyelamatkan Harley. Amanda memerintahkan untuk meledakkan helikopter. Mereka adalah kriminal dan juga sepasang kekasih. Mereka berpelukan di atas pesawat. Kemudian sebuah bom dilemparkan ke pesawat. Harley didorongnya. Joker bertahan sendirian. Amanda mengancam mereka. Jika tidak patuh, mereka akan sama seperti Joker. Hal ini membuat mereka terdiam dan marah. Harley melihat Joker mati. Dia frustasi dan kembali ke tim. Saat Amanda pergi, dia memerintahkan Suicide Squad untuk melawan penyihir wanita. Dia menaiki helikopter dan pergi. Tidak disangka penyihir pria datang, menghancurkan pesawat, dan mengambil jantung. Kekuatan penyihir wanita bertambah kuat. Di pusat kota, membuat lingkaran kehancuran. Dia ingin menghancurkan seluruh umat manusia. Suicide Squad bergerak cepat. Killer Croc memasang bom di air. Kapten bersama yang lainnya bertarung.
Tetapi kedua penyihir itu sangat kuat. Mereka sama sekali bukan lawannya. Pada saat itu El Diabo mengeluarkan kekuatannya, menggunakan trik mematikannya, untuk melenyapkan penyihir pria. Kematian penyihir pria membuat penyihir wanita murka, melampiskan kemurkaannya, menyerang Suicide Squad, hingga tidak dapat melawannya kembali. Di saat itu Harley bertanya, jika dia menyerah, apakah dia bisa menghidupkan Joker kembali? Penyihir itu berkata bisa. Harley perlahan berlutut. Semua anggota mengambil kesempatan ini. Kapten melempar bom ke arahnya. Suara ledakannya sangat keras. Penyihir lenyap. Jantungnya dihancurkan. Seketika dunia kembali tenang. Para pahlawan super ini menyelamatkan dunia. Amanda muncul dengan membawa alat pengontrolnya, memberitahu mereka masih akan dipenjara, tapi hukumannya berkurang 10 tahun. Jika mereka patuh, mereka bisa cepat dibebaskan. Semua orang kembali ke penjara. Tiba-tiba ada orang misterius menjebol penjara, membuka penjara Harley. Aksinya sangat gila. Joker muncul. Ayo pulang. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Bagi teman-teman yang suka dengan film horor, kebetulan sekali kali ini saya akan berbagi alur cerita film horor. Film ini berjudul Prey. Film ini dirilis di tahun 2019 dan sutradara dari film ini adalah Frank Helpon dan pemeran utama di film ini adalah Kristen Frost dan Logan Miller. Film ini berkisah tentang remaja bernama Toby yang diperankan oleh Logan Miller yang harus bertahan hidup setelah ia ditinggal sendirian di sebuah pulau terpencil dan misterius. Bagaimana cerita selanjutnya? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Kalau sudah, terima kasih banyak. Awal kisah, kita diperlihatkan seorang anak muda bernama Toby yang sedang melamun mengenang ayahnya yang tewas dibegal oleh orang yang memakai topeng. Dan mobilnya dibawa kabur, ia pun tersadar dari lamunan karena sang ibu memanggilnya. Pikiran Toby benar-benar kacau dan dia sering berhalusinasi, melamun dan mengingat tentang hal tragis mengenai ayahnya yang terjadi baru-baru ini. Beberapa hari kemudian, pembajak mobil mereka tertangkap dan untuk menenangkan pikiran Toby yang kacau atas kejadian yang menimpa ayahnya, ia pun disarankan untuk refreshing menjernihkan pikirannya. Kemudian Toby dan para remaja yang punya kondisi mental yang serupa melakukan perjalanan ke sebuah pulau yang tak berpenghuni di Pulau Aibai. Mereka berangkat di malam hari dengan satu perahu dan salah satu wanita bernama Kay yang membawa kawanan remaja itu dan menjelaskan apa saja yang akan mereka lakukan di pulau itu. Dan perlengkapan serta kebutuhan mereka selama berada di pulau sudah dipersiapkan. Rencananya mereka akan berkemah di pulau selama 3 hari 3 malam. Namun mereka akan ditempatkan secara terpisah antara satu dengan yang lainnya. Pagi harinya mereka pun sudah dekat dengan pulau yang dimaksud. Kemudian Kay mengantar Toby menggunakan speedboat ke sebuah pulau. Jadi di pulau yang katanya tak berpenghuni, Toby akan sendiri selama beberapa hari. Dan pada hari ketiga Kay akan kembali menjemputnya. Kay lalu kembali ke perahu dan meninggalkan Toby yang sedang berdiri di bibir pantai. Toby lalu memutar pandangannya ke arah pepohonan hijau yang semacam hutan belantara. Lalu ia mendirikan tenda dan mengambil kayu bakar dan menemukan beberapa buah kelapa yang berada di dekat kayu yang sudah mengering. Ia pun terkejut menemukan mayat seekor monyet di dekat buah kelapa. Kemudian bergegas kembali ke tenda dan ingin membuat perapian. Sialnya, korek apinya tidak bisa menyala, membuatnya kesal sendiri dan berjalan ke air sambil berpikir untuk membuat perapian. Tanpa sengaja kakinya menginjak cangkang kerang hingga membuat telapak kakinya berdarah. Kemudian ia pun mengambil beberapa kerang di pasir pantai dan mengupas dengan belati. Dan di lipatan belati itu ia menemukan kaca pembesar, lalu mengarahkannya ke bawah cahaya matahari dan cahaya dirubah menjadi api, lalu ia pun berhasil membuat perapian. Malam yang hening pun tiba dan keadaan tidak terlihat baik di mana ia merasakan perutnya sakit disertai muntah-muntah dan ia pun mengambil buah kelapa yang dilihatnya tadi siang lalu bergerak ke arah pepohonan dan sesosok bayangan pun mengawasinya. Ia mengarahkan senternya dan terkejut melihat sesosok makhluk yang berlari secepat kilat. Ia tersentak dan berlari ke arah tenda lalu mengambil sebuah suar dan menembakkannya ke arah di mana ia melihat makhluk itu. Ia pun kembali berhalusinasi mengingat momen tentang pembunuhan ayahnya dan seketika ia tak sadarkan diri.
Esok paginya ia terbangun dan melihat beberapa kelapa muda sudah terbelah berada di dekatnya. Tanpa berpikir ia pun langsung meminum air kelapa dan waktu mengarahkan pandangannya ke arah pantai, ia melihat seorang wanita cantik yang sedang berada di dalam air. Sesaat kemudian wanita itu pun pergi. Karena penasaran, Toby pun mengikutinya. Tiba-tiba wanita itu berlari ke arah Toby melewati dirinya dan menangkap seekor hewan yang terkena perangkap. Toby lalu mengajak ngobrol si wanita yang lagi memanggang seekor hewan. Ia pun mengatakan tujuannya berada di pulau itu untuk menjernihkan pikirannya dan memulihkan mentalnya yang terpuruk. Kemudian mereka pun makan bersama. Setelah itu dia memberitahu Toby namanya Madeleine dan memotong seekor ular yang tepat di depan Toby. Lalu menyarankan Toby agar tetap berada di dekat perapian, lalu gadis itu pun berlalu dari pandangannya. Malam pun datang, Toby mulai merebahkan tubuhnya di dalam tenda, namun matanya sulit terpejam karena merasa sedang diawasi dan kembali ke dekat perapian. Ia lalu mendengar suara dari arah hutan. Karena penasaran, ia mencoba melihat ke arah hutan. Dalam kegelapan terlihat ada sesosok makhluk mengawasinya. Malam sudah berganti pagi, Toby pun terbangun dan melihat Madeleine sedang memasak sesuatu di dalam bambu. Lalu ia mendekat ke arah Madeleine, sedangkan gadis itu memperhatikan kaki Toby yang terluka. Sesaat mereka makan dan setelah itu pergi mencari obat herbal untuk kakinya Toby. Dan sambil berjalan menyusuri hutan, mereka pun larut dalam percakapan. Lalu Madeleine mengatakan bahwa ia tinggal di pulau itu bersama ibunya dan ayahnya sudah lama meninggal. Setelah menemukan obat herbal dan mengobati kaki Toby, keduanya pergi menangkap ikan. Kini mereka terlihat semakin akrab. Malam mulai tiba, mereka berpisah dan Madeleine pergi melalui sebuah lubang yang berada di bawah pohon besar. Toby bermaksud mengikutinya, tapi ia melarangnya dan mengatakan Toby bisa mati kalau masuk ke dalam lubang tersebut. Setelah 3 hari berlalu, Kay pun datang dengan speedboat ingin menjemput Toby. Penjemputan Toby dilakukan Kay pada malam hari. Berulang kali ia memanggil Toby namun tidak ada jawaban. Lalu ia pun mencari ke dalam hutan dengan menyalakan senternya. Akhirnya Kay pun dibunuh sama makhluk misterius. Pagi harinya, Toby bangun kesiangan dan berlari ke arah pantai lalu memutar pandangannya menyusuri laut dan berharap melihat perahunya Kay datang. Tanpa sengaja ia pun melihat sebuah pelampung yang berada di dekat bebatuan di pinggir laut dan berenang mendekat ke arah pelampung. Lalu melihat speedboat yang telah terbalik yang sudah hancur dan melihat seorang perempuan meninggalkan speedboat dan berenang keluar dari air lalu berjalan cepat melewati pantai sambil mengendong sebuah tas. Toby pun berenang mendekat ke bawah speedboat dan menemukan mayat Kay ada di sana. Ia pun terkejut dan langsung berenang keluar dari air. Toby kembali menyusuri hutan dan menemukan senternya Kay yang terjatuh waktu mencari dirinya. Lalu ia memberanikan diri masuk melalui lubang yang ada di bawah pohon besar yang ternyata adalah sebuah gua dan melihat banyak ukiran di bebatuan yang menyerupai bentuk makhluk yang menyeramkan. Setelah sampai di ujung gua, lalu ia keluar melalui lubang yang dikelilingi bebatuan. Setelah berjalan beberapa meter, ia lalu melihat bekas rumah gubuk dan melihat seorang wanita yang menangkap seekor kambing. Dia pun bersembunyi supaya tidak ketahuan. Lalu ia pun berjalan ke arah yang berbeda dan menemukan rumah gubuk dan masuk secara berlahan ke dalam gubuk itu. Ia pun kaget melihat tas Kay berada di tempat itu dan melihat sebuah koper dan membukanya. Ia pun menemukan paspor dan sebuah foto keluarga. Lalu pandangannya menyusuri isi rumah gubuk dan melihat sebuah radio dan mencoba meminta bantuan melalui radio. Tapi tiba-tiba 2 orang wanita masuk ke dalam gubuk. Ia pun langsung bersembunyi. Kedua wanita itu ternyata Madeleine bersama ibunya. Sang ibu menegurnya karena pintu gubuk dibiarkan terbuka oleh Madeleine dan di sisi lain di tempat persembunyiannya, Toby melihat kepala bertanduk yang sangat menyeramkan dan tiba-tiba ia menyergap Madeleine tanpa sepengetahuan ibunya. Lalu mereka berbincang pelan dan Madeleine menyuruh Toby menunggunya di pantai. Lalu ia pun segera pergi dari Toby kini membuat perangkap yang mengarah ke arah lubang gua. Setelah itu, ia pun menangkap ikan dan memanggang hasil tangkapannya. Lalu dia pun makan untuk mengusir rasa laparnya. Kemudian membuat perapian yang besar supaya terlihat oleh orang lain dari kejauhan. Lalu dia pun rebahan. Ia dikagetkan oleh kedatangan Madeleine dan mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan Toby. Dengan sedih, Toby pun mengatakan bahwa orang yang seharusnya menjemputnya sudah tewas dan perahunya terbalik dan ia melihat ibunya Madeleine pergi dari perahu itu dan menduga ibunya yang telah membunuh Kay. Lalu ia bertanya serius kepada Madeleine mengenai pulau itu. Sedikit kisah diceritakan oleh Madeleine bahwa masa kecilnya dulu sangat bahagia. Mereka memancing, bermain petak umpet bersama teman masa kecilnya dan sesuatu terjadi di mana hal itu membuat dirinya hanya bisa menangis dan sang ibu dipenuhi darah. Ia dilarang melihat itu semua dan itu terjadi sampai ia tumbuh dewasa. Dikala malam hari tiba, ia merasa ada semacam monster di sekitarnya dan menduga bahwa ibunya sudah
sudah membunuh semuanya. Setelah mendengar sepenggal cerita dari Madeleine, kini Toby mulai tahu yang terjadi di pulau itu. Ia lalu berjanji akan membawa Madeleine keluar dari pulau. Setelah itu, Madeleine kembali ke gubuknya. Esok paginya, sebuah pesawat terbang rendah di atas pantai sementara Toby bangunnya kesiangan dan berada di bawah pohon dan tak sempat menampakkan batang hidungnya kepada awak pesawat tersebut. Ia lalu meneriaki pesawat itu. Jelas saja suaranya tidak akan terdengar. Pesawat pun berlalu begitu saja. Kemudian ia berjalan menyusuri pinggiran pantai dan menemukan sebuah mercusuar yang sudah lama tidak beroperasi, dan naik ke atas mercusuar sekaligus memeriksa kondisi generator yang berfungsi menghidupkan lampu sorotnya mercusuar. Dengan sedikit pengalaman yang dimilikinya, ia pun mengetahui bahwa generator itu masih bisa digunakan, hanya saja bahan bakarnya tidak ada. Kemudian ia pun kembali menyusuri hutan dan terkejut dengan kemunculan temannya Cameron secara tiba-tiba. Lalu mereka pun berbincang di mana temannya Cameron tidak dijemput oleh Kay dan tidak mengetahui Kay sudah terbunuh. Ia mengajak Toby supaya segera pergi dari pulau itu selagi bisa, tapi Toby ingin pulang dengan membawa Madeleine dan ingin ke gubuknya malam itu juga. Cameron lalu menyarankan agar mereka pulang dan setelah itu membawa bantuan kembali ke pulau dan menolong Madeleine. Sebenarnya ide dari Cameron sudah tepat, tapi mendadak Toby marah dan mengarahkan tombak ke arah Cameron, dan Cameron hanya bisa diam dan membiarkannya pergi. Toby berjalan ke arah gubuknya Madeleine, namun ia dikejutkan oleh ibunya Madeleine yang menyergap dirinya. Ia lalu menanyakan keberadaan Madeleine, namun ibunya juga tidak tahu keberadaan Madeleine, dan ibu Madeleine bermaksud menjelaskan sesuatu kepadanya, namun ia malah berlari ke arah perangkap yang sudah dibuatnya kemarin, dan ibu Madeleine pun berusaha mengejarnya, namun di dalam pengejaran dia terkena perangkap. Kayu tajam melayang menusuk perutnya dan menancap di sebuah pohon. Kemudian Toby berhenti dan mendekati ibu Madeleine yang kesakitan. Sebelum meninggal, ibunya Madeleine pun menjelaskan bahwa yang membunuh Kay sebenarnya adalah Madeleine. Dialah yang sudah membunuh semua. Berawal dari keluarga Madeleine mendatangi orang setempat di pulau itu, dan ayahnya Madeleine seorang pendeta dan mendirikan sebuah gereja. Keluarga ini mendatangi sebuah rumah yang memelihara sebuah makhluk, dan makhluk menyeramkan itu pun masuk ke dalam tubuh kecilnya Madeleine. Dan setelah itu Madeleine kecil menghabisi dan membunuh semua termasuk ayahnya, dan hanya menyisakan sang ibu. Supaya tidak membahayakan orang lain, makanya ibunya bertahan di pulau itu. Setelah menceritakan yang sebenarnya, ibunya Madeleine memberikan sesuatu kepadanya untuk membunuh makhluk itu dan mengatakan makhluk tersebut takut dengan cahaya, dan menyarankan agar makhluk itu jangan sampai keluar dari pulau. Raut wajah Toby kini terlihat penuh penyesalan dan ibu Madeleine tidak menyalahkannya atas kesalahpahaman yang sudah terjadi. Ibunya Madeleine pun meninggal dan Toby berlari ke arah di mana ia meninggalkan Cameron. Di sisi lain, Cameron mendengar suara berisik dan membuat bulu kuduknya merinding. Ia pun mengawasi sekitar dan berpikir Toby lagi mengerjainya. Karena penasaran, ia lalu menyusuri hutan secara berlahan dan melihat tengkorak kepala manusia serta beberapa tulang, dan tiba-tiba muncul makhluk yang menyeramkan, menyerang dan menarik Cameron ke dalam kegelapan dan menghilang. Sesaat kemudian Toby tiba di tempat di mana ia meninggalkan Cameron dan melihat darah berceceran di atas daun kering yang ada di tanah. Lalu muncullah dari kejauhan makhluk yang menyeramkan yang tak lain adalah Madeleine sendiri. Ia membawa mayat ibunya dan meletakkannya di depan Toby. Wajahnya kini berubah seperti biasa yang dilihat Toby, tapi dia penuh kebencian dan kemarahan. Dia menatap tajam ke arah Toby dan ingin segera memangsanya. Lalu Madeleine meminta penjelasan kenapa ibunya dibunuh, dan Toby pun mengatakan ia melakukan untuk mereka berdua supaya bisa keluar dari pulau. Mendengar perkataan Toby, terlihat senyum di bibir Madeleine dan mendekatkan tubuhnya ke Toby lalu memeluknya. Madeleine ternyata sangat mencintai Toby dan ia senang kalau Toby membawanya keluar dari pulau. Dia kemudian mendaratkan bibirnya ke bibir Toby dan Toby berpura-pura membalasnya. Kemudian mereka bergulat bebas di atas daun kering, namun tangan Toby ingin meraih sesuatu yang diberikan ibu Madeleine kepadanya yang terjatuh di dekat mereka, dan benda itu adalah sejenis biji-bijian yang berwarna merah. Sewaktu Toby mau meraih benda itu, wajah Madeleine tiba-tiba berubah menjadi makhluk yang menyeramkan dan menyerangnya. Namun Toby memukul kepalanya dengan kayu dan Madeleine pun pingsan. Setelah itu Toby meremas biji-bijian yang mengeluarkan air semacam darah dan memasukkannya ke mulut Madeleine. Kemudian ia mengikatnya dengan tali. Ia bergegas mengambil bahan bakar yang dilihatnya kemarin di gubuk Madeleine dan membuat obor lalu pergi ke mercusuar dengan membawa bahan bakar dan mengisi generator dengan bahan bakar, lalu generator pun hidup dan lampu sorot mercusuar pun menyala. Sementara Madeleine kini tersadar dari pingsan dan melepaskan ikatannya. Toby turun dari atas mercusuar dengan tubuh yang lelah. Tanpa sengaja ia menginjak tangga yang sudah rapuh dan terjatuh dan melihat biji-bijian berwarna merah yang banyak tumbuh di sekitar tempat itu. Dia pun bangkit berjalan berlahan, tapi
tiba-tiba pintu mercusuar ditutup dengan keras membuat dirinya tersentak kaget dan memanggil nama Madeleine yang merasa sedang mengawasinya. Sepucuk tangan dengan jari dan kuku yang panjang mencengkram bahu Toby dan melemparnya. Ia pun mengambil biji-bijian waktu tangan makhluk tersebut mau memukulnya. Ia menahan tangan itu dan memeras biji-bijian di jari makhluk itu, tapi airnya mengenai matanya. Sesaat cahaya lampu sorot menyinari tubuh Toby dan makhluk itu menghilang. Ia pun melihat wastafel dan mencuci matanya dengan air, lalu menemukan pecahan cermin. Makhluk itu berubah menjadi seorang bocah dan tiba-tiba menyerang lalu menindih tubuh dan mencekik lehernya. Ia pun berusaha melepaskan diri dengan memantulkan cahaya lampu sorot menggunakan cermin ke arah makhluk itu dan mengambil obor menyalakan api besar di sekeliling makhluk tersebut. Lalu ia pun pergi berenang ke laut karena melihat ada perahu yang mendekat akibat lampu mercusuar yang dihidupkannya. Waktu Toby berenang, tiba-tiba saja makhluk tersebut sudah berada di dekatnya. Entah apa yang terjadi dengannya, tapi di ujung cerita Madeleine terlihat berada di perahu yang akan membawanya keluar dari pulau, dan sekilas terlihat raut wajahnya yang senang dan cerita pun berakhir. Oke teman-teman, itulah alur cerita film Prey 2019. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, semoga hari kalian selalu menyenangkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Gadis ini sedang merapikan rambut. Namun rambutnya terlalu panjang, bahkan dapat memenuhi seisi ruangan. Dari bayi hingga kini, dia belum pernah memangkas rambutnya, karena penyihir tidak memperbolehkannya, bahkan mengurungnya di menara tinggi. Dia tak punya teman bermain. Apapun dilakukannya sendirian untuk bahagia. Dia menggunakan rambutnya untuk bermain ayunan, kemudian membersihkan rumah, membuat kue-kue yang enak, dan bahkan melukis di dinding. Akhirnya semua dinding tertutup lukisannya. Dia memiliki impian untuk keluar dan melihat dunia. Hari itu, si penyihir kembali. Gadis itu kemudian menjuntaikan rambutnya. Dengan sigap penyihir itu meraih rambutnya. Si gadis berusaha untuk menariknya dari atas. Menanti penyihir naik ke tempat itu. Ternyata penyihir kelelahan dan terengah-engah setelah naik. Tapi itu bukan masalah, sebab besok adalah perayaan ulang tahun diri sang gadis yang ke-18. Gadis itu berharap bisa pergi keluar dan bermain seharian. Tapi permintaannya ditolak. Sang penyihir berkata, dunia luar terlalu bahaya. Hanya menara tinggi yang aman. Penyihir akan selamanya melindungi dirinya. Di waktu yang sama, muncul seorang pencuri dari hutan. Sesaat dia melihat surat penangkapannya, dia sedikit panik. Mengapa hidungku sangat buruk? Rekan si pencuri tak memperdulikan itu dan berlari. Para prajurit langsung mengejarnya. Mereka harus terus berlari terburu-buru. Saat berlari, mereka membuat tangga manusia. Pencuri menginjak bahu rekan setimnya. Kemudian ia memanjat ke atas. Rekan setimnya mengulurkan tangan ke arahnya. Pencuri itu mengatakan bahwa ia tak bisa meraihnya. Dan dengan segera ia menyembunyikan harta yang mereka curi. Kemudian meninggalkan rekan setimnya dan berbalik untuk lari. Ia berhasil lolos dari kejaran para prajurit. Lalu ada menara tinggi di hadapannya. Pencuri itu sedikit penasaran. Akhirnya ia memanjat ke atas menara itu. Setelah dia naik ke menara, dia langsung menutup pintu. Merasa sudah aman, si pencuri pun tertidur. Dengan hati-hati, gadis itu mendekatinya selangkah demi selangkah. Tanpa diduga, tiba-tiba pencuri terbangun. Dia memukulnya sekali dengan panci, lalu melemparkannya ke dalam lemari. Memang panci baru benar-benar ajaib. Kemudian dia melihat tas si pencuri itu. Ada mahkota di dalamnya. Dia memutuskan untuk membuat perjanjian dengan si pencuri. Pencuri itu pun terbangun. Ia melihat dirinya terikat rambut. Gadis itu meminta agar dirinya membawanya ke kerajaan. Tapi si pencuri mengatakan bahwa ia baru saja lari dari sana. Gadis mengancamnya, kecuali ia setuju dengan permintaannya. Jika tidak, dia tak akan pernah menemukan mahkotanya lagi. Si pencuri hanya bisa mengiyakan. Kemudian mereka berdua mengambil resiko dan pergi. Kuda putih ini sedang mencari pencuri. Ia mendongak dan melihat surat perintah penangkapan. Benar, pasti orang ini. Kuda membuka mulutnya dan menggigit. Kuda itu mengunyah kertas tersebut sampai hancur. Ekspresinya sangat tidak nyaman. Kemudian kuda putih itu mendengar seseorang datang. Dengan cepat ia bersembunyi di balik batu dan menggunakan cabang pohon untuk menutupi dirinya. Ternyata ia salah menduga orang. Kuda putih sedikit kecewa. Sang penyihir melihat kuda putih itu dan menyadari bahwa ini adalah kuda dari istana. Dia begitu terkesima dan takut. Dengan cepat ia berlari pulang ke menara. Saat ia pulang, ia tidak melihat gadis itu.
Penyihir itu panik, karena gadis itu telah hilang. Dahulu kala, penyihir memiliki bunga ajaib. Hanya dengan bernyanyi pada bunga itu, selamanya kecantikannya terjaga dan awet muda. Tapi tidak lama setelah itu, sang ratu jatuh sakit. Raja mengirim seseorang untuk menemukan bunga ajaib itu. Kemudian mencabut bunga itu dan membawanya kembali. Berkat kekuatan bunga ajaib, akhirnya ratu pulih dan melahirkan seorang putri yang cantik. Suatu hari, penyihir itu menyelinap ke istana dan mengetahui ada sihir di rambut anak itu. Dia memotong sehelai rambut yang ingin dia ambil. Hasilnya, rambut anak itu kehilangan cahaya magis. Penyihir itu sangat marah. Jadi ia menculik dan membawa gadis itu pergi. Dan pihak istana menerima kenyataan pahit bahwa putri telah hilang. Penyihir sangat takut. Dia mengeluarkan secarik kertas dari sakunya. Ini adalah surat perintah penangkapan. Penyihir yakin bahwa pemuda ini membawa putri kabur. Di saat yang sama, pencuri itu membawa sang gadis ke sebuah bar. Di dalamnya semua orang terlihat garang. Tidak ada yang tahu, bajak laut ini awalnya ingin menjadi pianis. Dia juga memiliki seseorang yang ingin dicintai sampai kepalanya memutih. Ada seseorang ingin menjadi aktor. Mereka semua ingin meletakkan pedang mereka dan membangun kembali kehidupan mereka. Tetapi pada saat itu, para prajurit istana menyusul. Karena takut, mereka bersembunyi di bawah meja. Mereka tidak berani bernafas dengan kuat. Bajak laut membawa mereka ke jalan rahasia, mengatakan pada mereka untuk melarikan diri dengan cepat. Mereka berdua melalui jalan rahasia yang membawa mereka tiba di sebuah tebing. Prajurit juga telah datang menyusul mereka. Sang gadis menggunakan rambutnya dan berhasil berayun di atas dinding yang berlawanan. Di sisi ini, pencuri dengan kuat menggenggam panci dan berhasil mengalahkan prajurit istana dengan mudah. Sayangnya ia berhasil dipojokkan oleh kuda putih. Untungnya, gadis itu menggunakan rambutnya untuk membungkus dia dengan erat. Akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Kuda putih sangat marah. Dia menendang batang kayu itu ke bawah. Akibatnya, terjadi sebuah bencana. Aliran besar air dalam sekejap mata telah menelan segalanya. Gadis dan pencuri itu mencoba melarikan diri. Mereka bersembunyi di dalam gua, dan batu besar jatuh menutupi mulut gua. Air terus mengalir masuk ke dalam. Sekarang mereka baru mengetahui bahwa mereka tidak punya jalan untuk keluar. Mereka berada dalam situasi yang gawat dan nyawa mereka terancam. Melihat air telah membanjiri sampai ke kepala, gadis itu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mencoba yang terbaik untuk bernyanyi. Kemudian keajaiban terjadi. Rambutnya menunjukkan mereka jalan keluar. Kemudian mereka berusaha untuk menggali. Tidak lama kemudian, tangan pencuri berhasil menembus keluar dari celah-celah reruntuhan. Adegan berpindah ketika pencuri itu sedang tidur. Setetes air liur jatuh di wajahnya. Ketika dia bangun, kuda putih sedang menatapnya. Well, I hope you're here to apologize. Gadis itu mendongak dan melihat. Kuda putih mencoba menyeret pencuri pergi. Dengan cepat si gadis berlari mengejar, mencoba untuk memegang tangan pria itu. Kuda putih itu menggigit keras dan tidak melepaskannya. Gadis itu mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Kuda putih berkata ingin menangkap pencuri itu. Gadis itu berharap untuk sementara memaafkannya. Si gadis meminta agar kuda menunggu sampai pencuri membawanya untuk melihat lampion terbang. Lalu si kuda dapat membawanya pergi dan si gadis tidak akan mempermasalahkannya. Begitu seterusnya. Akhirnya mereka sepakat. Perjalanan pun dilanjutkan. Mereka tiba di istana. Di malam hari, pencuri naik ke perahu, membawa gadis itu ke tengah danau. Tidak lama kemudian, lampion terbang naik ke udara seperti kunang-kunang, berubah menjadi bintang terang yang menutupi langit. Cinta antara keduanya juga mulai bersemi di sana. Saat sedang menikmati momen romantis, pencuri terkejut. Ia melihat rekan-rekannya di sisi lain sedang menunggunya. Kemudian ia naik perahu ke tepi. Lalu dia menyusul kedua rekan satu timnya. Ia memberikan mahkota kepada mereka. Dia tidak ingin melakukan pekerjaan ini lagi. Tapi rekan-rekannya memiliki pemikiran lain. Mereka ingin menculik gadis itu. Tidak lama setelahnya, pencuri itu dipukuli sampai pingsan, diikat ke perahu dan kemudian diapungkan. Kedua pencuri itu tersenyum jahat dan berjalan menuju gadis itu, dan berkata bahwa pencuri itu sebenarnya pengkhianat. Kemudian mereka mengeluarkan karung. Gadis itu berusaha melarikan diri. Kemudian terdengar suara penyihir dari belakang. Dengan cepat si gadis berlari menghampiri si penyihir. Penyihir sedang memegang tongkat kayu. Ia memukul dua rekan si pencuri. Gadis itu berlari untuk memeluk penyihir.
Tapi gadis itu belum menyadari bahwa ini semua merupakan konspirasi. Gadis sudah merasa cukup dengan kehidupan dunia luar. Ia kembali patuh dengan penyihir. Memang, perasaannya sedih. Dan saat itu juga, bunga matahari di dinding tiba-tiba bersinar. Akhirnya ingat semuanya. Ia ingat bahwa ia awalnya adalah seorang putri yang hilang. Penyihirlah yang menculiknya dan membawanya pergi. Ia kemudian berdebat dengan penyihir. Sebagai akibatnya, dia diikat. Si pencuri berlari untuk menyelamatkannya. Namun ia terluka parah oleh penyihir itu. Setelah membereskan si pencuri, penyihir memutuskan untuk membawa si gadis melarikan diri bersamanya. Gadis itu mencoba untuk melawan. Dia ingin bernegosiasi dengan penyihir. Biarkan aku menyelamatkannya. Aku akan bersamamu selamanya. Selamanya. Bukankah ini yang kamu inginkan? Si penyihir setuju. Si gadis berlari ke arah pencuri itu. Ia ingin menggunakan rambutnya untuk menyembuhkan si pencuri. Si gadis mengusapkan rambutnya pada luka si pencuri. Tapi pencuri memiliki pemikiran lain. Pencuri itu mendorongnya menjauh dan memotong rambutnya. Eugene, kenapa? Seketika penyihir berubah menyerang. Rambut si gadis telah kehilangan keajaibannya. Penyihir berubah menjadi wanita tua berambut abu-abu. Wajahnya berkeriput lemas seperti orang yang tidak punya semangat hidup. Dalam kepanikan, dia tidak sengaja jatuh dari menara tinggi. Dan akhirnya, ia mati. Sementara itu, pencuri sudah tidak bernafas lagi. Gadis itu memeluk si pencuri dengan erat. Air mata mengalir di wajah si pencuri. Tanpa diduga, air mata gadis menembus kulit pencuri. Lukanya juga mulai bersinar. Saat cahaya memudar, pencuri itu membuka mata dan tersadarkan. Mereka berdua saling berpelukan. Kemudian gadis itu bersatu kembali dengan orang tuanya. Pencuri juga tidak mencuri lagi. Sejak saat itu, mereka hidup bahagia bersama. Kuda putih menjadi kapten pertahanan. Sepertinya tidak ada yang berani melakukan kejahatan lagi. Satu-satunya hal konyol yang terjadi adalah kuda putih itu masih tidak bisa menolak pesona apel. Dalam kartun Disney, kita selalu menemukan momen yang mengharukan, membuat kita penuh harapan untuk masa depan. Pandemi belum berakhir. Dimanapun Anda berada sekarang, jagalah diri dengan baik. Pasangan ini sial sekali. Sedang foto prewedding. Hanya 3 detik kemudian, sudah terpaksa lari dengan gaun pengantin di badan. Nyonya tidak bisa bawa gaun pengantin. Kalau rusak akan kubayar. Bukannya tidak mau menikah, tapi karena mereka adalah pemadam kebakaran. Tadi, mereka mendapat panggilan darurat. Banyak orang tidak tahu makna panggilan darurat seperti apa. Tapi bagi tentara atau pemadam kebakaran, ia berarti apapun yang sedang kau lakukan, tetap harus ditinggalkan semuanya. Si cowok ini belum selesai makan daging ayam tapi sudah harus berangkat. Saat ini tim pemadam kebakaran belum tahu. Kali ini mereka harus menghadapi kesulitan amat besar. Kebakaran terjadi di bengkel minyak di pelabuhan laut. Alasan terjadinya kebakaran sangat lucu sekali. Katup tangki minyak di lokasi konstruksi rusak. Tapi manajer berpendapat bahwa kalau lapor hanya buang-buang waktu saja. Karena dia ingin cepat pulang dan bertemu dengan istri dan anaknya. Oleh karena itu dia gantikan katup tangki minyak lain. Tapi ada satu kesalahan dalam prosedurnya. Sehingga ampere tekanan tiba-tiba meledak. Pipa juga menggelembung. Kemudian api berkobar-kobar. Daya ledak amat dahsyat. Kekuatannya mengejutkan. Bahkan sampai ke daerah pemukiman di sekitar. Menerbangkan pakaian warga. Banyak orang terluka. Pemadam kebakaran mendapat informasi dan segera berangkat. Warga di sekitar juga mulai dievakuasi. Tim pemadam kebakaran berjalan melawan arus jalanan. Pasangan ini juga menghentikan rencana foro prewednya. Mereka bergegas menuju ke tempat kejadian. Komandan mulai berbagi tugas. Saat ini, Bapak Deng, manajer umum pelabuhan, juga datang ke ruang komando. Apakah kau ingin tambahkan sesuatu? Tidak. Jawaban Bapak Deng ini membuat usaha pemadaman kebakaran menjadi berkali lipat. Komandan mulai berbagai tugas. Yang paling bahaya ialah tong minyak nomor 1. Yang paling dengan dekat tempat kebakaran. Barel minyak ini merupakan barel minyak terbesar di situ. Barel itu sudah dipanaskan berjam-jam dan bisa meledak kapan saja. Jika terjadi ledakan, maka akibatnya akan sulit diduga. Oleh karena itu, tugas paling penting sekarang adalah memadam kebakaran di dekat barel minyak nomor 1 ini. Setelah mendapat tugas, sekelompok pahlawan pemadam kebakaran mulai bertempur dengan api yang ganas.
Tapi tidak ada yang tahu, minyak dalam barel nomor 1 sudah mendidih. Ada orang mencium bau aneh, dan mulai meminta semua orang lain berpencar. Tapi tidak ada yang peduli. Akhirnya, barel minyak nomor 1 meledak. Kekuatan ledakan ini langsung membunuh beberapa pemadam kebakaran. Tapi mereka tidak mundur, kelompok demi kelompok maju ke depan. Api semakin menguat. Saat ini, seorang pemadam kebakaran menemukan si manajer umum sedang diam-diam menelepon dan tidak sengaja mendengar. Bapak Deng meminta keluarganya untuk segera lari. Si pemadam kebakaran bertanya, kenapa harus lari? Hanya kebakaran kecil saja. Sebentar saja akan dipadamkan. Deng berkata, padam apanya? Tidak mungkin itu dipadamkan. Saat ledakan terjadi, petugas tidak sempat menutup katup. Sekarang katup yang menyambungkan barel minyak nomor 1 dengan semua barel minyak lain masih terbuka. Berarti, minyak dalam semua barel di bengkel ini sedang mengalir ke barel nomor 1. Setelah itu, ledakan terjadi di pipa penyambung. Benar. Kau pasti mati. Kau sendiri yang lapor kepada atasan kami. Pak Deng lapor kepada pimpinan. Komandan mendengar dan marah besar. Kenapa saat kutanya kau tidak bilang? Saya kira kalian akan bisa segera memadam kebakaran. Kejadian sudah sampai begini, Pak Deng juga tidak berani menyembunyikan kebenaran. Dia mengatakan pada komandan, sekarang tempat yang paling mengerikan bukan barel nomor 1, tetapi daerah kimia di sebelahnya. Di sana tersimpan sejumlah besar bahan kimia benzen dan sianida. Benzen adalah bahan kimia yang berbahaya. Setelah masuk tubuh manusia, bisa menyebabkan kematian dalam waktu 15 menit. Jika daerah bahan kimia ini meledak, kekuatannya bisa sama dengan 20 bom atom. Akan mengancam jiwa 8 juta orang di sekitar. Ditambah dengan gas beracun dan minyak yang mengalir ke laut. Saat itu bahkan negara tetangga pun juga bisa mengalami musibah. Kesimpulannya, akibatnya amat serius. Berita tentang ledakan di daerah pelabuhan segera tersebar ke warga. Warga kota menjadi panik. Seluruh kota menjadi berantakan. Semua orang ingin melakukan evakuasi. Hanya para pemadam kebakaran yang tetap maju ke depan. Di tempat kejadian kebakaran, Pak Deng mengatakan, sekarang kita wajib menutup katup barel nomor 1 dengan barel-barel lain. Kalau tidak, maka akibatnya tak bisa diduga. Tapi kalau ingin tutup, terpaksa harus ada orang yang menerobos masuk dan menyambungkan listrik untuk katup. Pak Deng memanggil mobil suplai listrik. Dibayar miliaran pun tetap tidak ada teknisi yang ingin melakukan itu. Karena tidak ada orang yang mau mati. Seorang petugas pemadam kebakaran bernama Jiang mendengar tidak ada teknisi yang ingin masuk. Dia langsung mengambil tanggung jawab itu dan menutup katup itu. Setelah berhasil menyambungkan listrik, 2 katup sudah berhasil ditutup. Tapi katup-katup lain terus meledak. Mobil suplai listrik juga meledak dan rusak. Jiang dan teknisi dikelubungi api. Si teknisi menarik Jiang untuk lari dan menyelamatkan diri. Namun Jiang hanya bisa melihat foto keluarganya, lalu lanjut berjuang melawan api. Sekarang semua katup listrik yang tersisa sudah rusak. Komandan mengirimkan 1 tim untuk menutup katup dengan cara manual. Tapi semua jalan menuju ke katup-katup ini sudah ditutup api. Ia terpaksa harus memikirkan cara buka jalan. Jiang memaksa untuk masuk ke dalam tim siap mati. Saya sudah pernah masuk dan tahu di mana posisi katup. Saya adalah pilihan terbaik. Orang lain tunggu perintah. Kalau saudara maju dan gagal, orang berikutnya segera menggantikannya. Dengan begitu, Jiang dan rekannya mengambil resiko kehilangan nyawa untuk menuju ke posisi katup. 2 orang mulai berputar bergantian. Oksigen pelan-pelan mulai habis. Pada awalnya, Pak Deng mengatakan dengan jelas bahwa hanya 10 menit untuk menutup. Tapi mereka sudah memutar sampai 45 menit. Tetap belum berhasil menutup katup. Komandan agak terburu-buru. Tapi saat ini, Deng berterus terang. Dengan memutar 80 kali baru dapat 1 gigi. Putar total 100 gigi baru berhasil menutup katup. Berarti harus putar 8.000 kali. Komandan benar-benar mengamuk. Kenapa kau membohongi kami berulang kali begitu? Kalau saya bilang jujur, tidak akan ada yang masuk sana untuk melakukannya. Kebakaran seperti ini bagaimana bisa dipadamkan? Kau terlalu meremehkan pemadam kebakaran kami. Saat ini, suhu barel minyak nomor 1 naik lagi. Waktu semakin sempit. Jiang dan rekannya sudah mulai mengalami sesak nafas.
dan tangannya juga berdarah akibat terkena suhu katup yang panas. Di sebelah sini, 2 katup sudah berhasil ditutup. Hanya tinggal 2 lagi di hadapannya. Tapi mereka sudah dikerubungi api yang berkobar-kobar. Bagaimana cara untuk ke sana sekarang? Mereka berdua memberanikan diri menginjak pipa, dan selangkah demi selangkah menuju ke seberang. Tapi barel minyak mulai mengeluarkan suara yang aneh. Ledakan dahsyat terjadi, membuat sangat banyak pemadam kebakaran terluka. Api juga secara bertahap menyebar ke area bahan kimia. Sekelompok pemadam kebakaran dikelilingi lautan api. Saat ini, seorang pemadam kebakaran telah mengorbankan diri untuk membuka jalan bagi rekannya. Tapi dia sendiri juga tertimpa reruntuhan bangunan dan jatuh di lantai. Dia menggunakan sisa tenaga yang terakhir untuk melemparkan helm keluar. Helm ini sudah terbang keluar. Namun si pemadam kebakaran ini tetap tinggal di medan api untuk selama-lamanya. Pertempuran masih belum berakhir. Api semakin membesar. Pemadam kebakaran mengendarai mobil menerobos untuk membuka satu jalur. Mereka menggunakan batu untuk membangun satu perisai anti api sementara. Api berkobar bagaikan naga jahat. Hanya para pemadam kebakaran ini yang bisa mencegah naga jahat itu menyakiti warga. Saat ini Jiang sudah berhasil menutup katup, tapi katup rekannya masih belum ditutup. Ia melihat rekannya tidak bisa bertahan. Jiang meminta rekan pergi dulu, sedangkan dia tinggal untuk terus menutup katup. Api semakin besar. Jiang terhuyung oleh tekanan dari berbagai ledakan. Kapten Peleton berdiri dari jauh, melihat semangat mengorbankan diri dari Jiang. Ia lalu bertekad siap mati. Dia ambil telepon genggamnya, merekam kata-kata terakhir dari anggota tim untuk para keluarga. Saat ini, situasi yang merepotkan terjadi. Sumber pasokan air di kota terputus. Sistem penyaluran air terhalang oleh sampah bangunan. Pistol air lumpuh semua. Api semakin besar melanda ke daerah bahan kimia. Kapten menggunakan batu untuk menghalangi api. Tapi suhu benar-benar terlalu tinggi. Dinding barel mulai retak. Para pahlawan ini memutuskan menggunakan badannya sendiri untuk menghalangi api. Karena sistem air macet tersumbat oleh sampah. Pemadam bernama Tu yang melakukan foto prewed pada awal film harus menyelam untuk menangani. Tapi sampah di bawah laut terlalu banyak. Dia berusaha membersihkan sampah bangunan dan selesai ditanganinya. Tapi karena ia terlalu lama di bawah air, kakinya juga terikat oleh sampah, sehingga dia tenggelam selamanya di bawah air. Wang Lu yang sedang duduk di ruang komandan mendapat berita ini. Sangat sedih. Di sebelah sana, Jiang akhirnya selesai menutup katup. Tapi dia tidak bisa kabur dari lautan api ini. Sekarang dengan bantuan dari berbagai pihak. Tim pemadam kebakaran di seluruh kota juga datang membantu. Markas komandan menyatakan perintah serangan total. Mereka sudah berjuang dari malam hingga pagi. Saat matahari terbit, mereka telah merebut kemenangan. Tapi ketika pertempuran ini berakhir, semua anggota tidak merasakan senangnya kemenangan. Tetapi sebagai gantinya adalah penderitaan dan kehilangan. Film ini berdasarkan kisah nyata. Terhadap setiap bencana kebakaran, entah mereka anak siapa, ataupun ayah siapa, mereka hanya punya satu nama, yaitu pemadam kebakaran. Baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan berbagi alur cerita film. Dan film kali ini berjudul Total Recall. Film ini sendiri dirilis di tahun 2012 dan disutradarai oleh Len Wiseman, dibintangi oleh Kate Beckinsale, Colin Farrell, Jessica Biel, dan beberapa bintang besar lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang pekerja pabrik yang menemukan fakta secara tidak sengaja bahwa kehidupannya saat ini adalah rekayasa yang didasarkan pada ingatan palsu. Padahal sebelumnya ia adalah seorang agen rahasia yang sangat terlatih. Oke, tanpa banyak cakap, kita langsung saja menuju alur cerita filmnya. Dikisahkan pada akhir abad ke-21, bumi terbagi menjadi dua wilayah. Yang pertama Federasi Serikat Inggris, dan yang kedua koloni yang sebelumnya Australia. Dan ini terjadi setelah perang kimia yang menghancurkan bumi. Banyak penduduk koloni melakukan perjalanan ke Inggris untuk bekerja di pabrik dengan menggunakan kapal FAL yang disebut lift gravitasi yang bergerak melalui bumi.
Terlihat seorang pria mencoba berdiri dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Ia bernama Douglas. Kemudian datang wanita bernama Melina. Ia sendiri adalah cintanya Douglas. Mereka mencoba melarikan diri dari kejaran robot-robot liar yang ingin menangkap mereka. Mereka membuat perlawanan, namun Douglas tertangkap dan Melina jatuh dari gedung. Dan tiba-tiba Douglas terbangun dari tidurnya, rupanya itu hanyalah mimpi. Ia ditemani seorang wanita yang sekaligus sebagai istrinya bernama Lori. Kemudian ia pun menceritakan mimpi indahnya itu kepada Lori, di mana ia dikejar dan ditembaki persis seperti mimpi sebelumnya. Lori mencoba menenangkannya atas mimpinya itu, namun karena ada panggilan sebuah tugas dari atasan, Lori pun harus meninggalkan Douglas sendirian. Kemudian berita di TV memperlihatkan terjadinya ledakan bom di kereta yang diduga dilakukan oleh orang yang bernama Mattis dan para pengikutnya. Setelah selesai meneguk segelas kopi, Douglas berangkat ke pabrik tempatnya bekerja. Asik berjalan kaki di keramaian, ia pun bertemu dengan rekan kerjanya bernama Harry. Mereka kemudian masuk ke dalam lift gravitasi yang menuju ke pabrik yang ada di Britania, tepatnya di inti bumi. Setelah keluar dari lift, Douglas bertanya tentang Rekal kepada Harry, dan Harry mengungkapkan bahwa Rekal bisa berbahaya bagi Douglas. Salah satu rekan kerjanya bernama MC Klein meyakinkan Douglas tentang Rekal dan memberikan sebuah kartu nama. Ia adalah orang yang ada di Rekal, namanya Mac. Lalu kemudian satu persatu pekerja dipanggil oleh seorang pria bagian dari pemerintahan Cohagen. Tiba giliran Douglas dipanggil dan ia disuruh menandatangani sebuah surat bahwa ia mendukung pemerintahan yang ada. Dan ia disuruh merahasiakan bahwa pabrik tempat mereka bekerja adalah punya pemerintah. Douglas kemudian pergi ke Rekal dan menunjukkan kartu nama atas nama Mac kepada penjaga. Lalu ia pun dipersilakan masuk dan bertemu dengan Mac. Kemudian ingatan Douglas diuji dan ternyata setelah dilakukan pengujian diketahui bahwa ia adalah agen rahasia dan ia memiliki ingatan sebagai mata-mata. Lalu Mac mengancamnya dengan senjata, namun tiba-tiba polisi federal datang dan menembaki Mac dan yang lainnya. Sementara Douglas membuat perlawanan dan menghabisi para polisi. Kemudian beberapa polisi menembakinya dari luar ruangan dan menembakkan CCTV mini ke arah Douglas dengan jumlah banyak sehingga wajah Douglas terekam dengan jelas. Ia kemudian berhasil melarikan diri, namun kejadian pembunuhan polisi itu langsung tersebar dan menjadi berita di media TV. Douglas kembali ke rumah dan bertemu dengan Lori. Ia pun mengungkapkan bahwa ia telah membunuh sekitar 20 orang polisi dan sebelumnya ia sempat menguji ingatannya di Rekal. Mendengar itu, Lori berpura-pura menenangkannya dan mengatakan Douglas menjadi paranoid setelah dari Rekal. Namun tiba-tiba Lori mencoba untuk membunuh Douglas dan menembakinya dengan senjata api. Tapi ia gagal, ia malah diancam oleh Douglas dengan senjata Lori. Lalu Lori mengungkapkan bahwa dia bukan istrinya selama 7 tahun ini. Ia adalah agen UFB yang menyamar dan ditugaskan untuk mengawasinya selama 6 minggu terakhir. UFB sendiri adalah Serikat Federasi Inggris. Walaupun sudah mendengar penjelasan dari Lori, Douglas masih belum tahu siapa dirinya. Lori menepis senjatanya dan kembali ingin membunuhnya, namun ia berhasil melarikan diri. Lori yang takut misinya gagal langsung menghubungi rekannya untuk memburu Douglas. Ia sendiri pun terus mengejar Douglas, tapi dengan kelincahan Douglas melompat dari satu gedung ke gedung yang lainnya, ia pun berhasil meloloskan diri dari kejaran. Dan di telapak tangan Douglas rupanya tertanam ponsel mini dan itu berbunyi, dan yang menghubunginya adalah orang yang bernama Hammond, seorang pria yang mengaku sebagai mantan rekannya. Ia lalu disuruh untuk menempelkan telapak tangannya ke sebuah kaca. Kemudian ia pun melihat wajah rekannya itu di kaca, namun ia tidak mengingat sedikit pun tentang rekannya itu, walaupun mereka pernah bekerja sama di Intel Federal. Hammond yang tahu bahwa telepon itu akan dilacak oleh Lori, menyuruh Douglas mengeluarkan ponsel mini yang ada di telapak tangannya. Segera saja ia mengeluarkannya setelah ia mendapat satu pesan dari Hammond tentang brankas yang ada di bank. Setelah itu ia bisa menghilangkan jejaknya. Sementara Lori dan rekannya sudah kehilangan jejak Douglas dan ia mencoba menghubungi atasannya dengan ponsel yang juga ditanam di telapak tangannya. Douglas kini berada di sebuah bank dan memberikan nomor brankas yang didapatnya dari Hammond kepada petugas bank. Ia dipersilahkan melihat berangkasnya dan di dalamnya ia menemukan beberapa paspor, uang, dan menemukan pesan yang direkam dari dirinya yang dulu dan satu benda kecil yang berwarna hitam.
Setelah itu ia pergi melewati pemindai dengan menyamar, namun identitas dirinya ketahuan oleh petugas. Ia pun lari dan ditembaki oleh petugas, tapi ia berhasil melarikan diri. Lori yang bersama timnya mengetahui itu dan segera mengejarnya. Douglas melarikan diri naik lift pergi ke lintasan mobil terbang. Kemudian salah satu dari mobil yang sedang melintas berhenti tepat di atasnya. Mobil itu dikendarai oleh wanita cantik yang bernama Melina. Dia adalah wanita yang ada di mimpinya kemarin. Douglas disuruh masuk ke mobil, lalu mobil melaju dengan kencang. Melina rupanya sudah mencari Douglas kemana-mana, tapi tak pernah menemukannya. Lalu secara tidak sengaja ia melihat pemindai polisi dan melihat Douglas lalu menyusulnya. Sementara mobil polisi dan mobil timnya Lori mengejar di belakang mereka. Beberapa mobil polisi ketabrak, mobil Melina dan Douglas kini berada di bawah jalan gantung. Namun tim Lori mengepung dan mengunci pergerakan mobil mereka. Kemudian Douglas mengambil alih kemudi dan mematikan sistem kendali mobil sehingga mobil jatuh dari ketinggian. Dan sebelum menyentuh jalanan aspal, mobil hidup kembali. Namun terjadi insiden kecil, mobil mereka bertabrakan dengan mobil yang sedang melintas, membuat Melina tak sadarkan diri, tapi mereka lolos dari kejaran polisi dan timnya Lori. Douglas membawa Melina ke apartemennya, kini ingatannya mulai kembali walaupun belum sepenuhnya. Lalu ia membaringkan Melina di atas tempat tidur dan bergegas mendekat ke sebuah piano. Lalu ia memasukkan benda kecil yang didapatnya dari berangkas ke piano. Lalu menggunakan piano untuk memainkan sebuah lagu yang memicu rekaman pesan kedua. Rekaman memperlihatkan bahwa Douglas sebelumnya adalah Carl Hauser, seorang agen yang sangat terampil yang bekerja untuk Cohagen. Setelah bergabung dengan pergerakan perlawanan, Hauser ditangkap dan ditanamkan dengan ingatan palsu tentang kehidupan sebagai pekerja pabrik. Rekaman tersebut mengungkapkan sebuah rencana oleh pemerintah Cohagen untuk menggunakan pasukan polisi sintetiknya dalam menyerang koloni dengan tujuan menyediakan lebih banyak ruang hidup bagi UFB karena mereka sudah kehabisan tempat tinggal. Tetapi Hauser telah melihat kode yang dapat menghentikan pasukan robot dan itu masih dalam ingatannya dan dapat dipulihkan dengan bantuan pemimpin pemberontakan yang bernama Mathis. Melina sudah sadarkan diri dan mengungkapkan bahwa dia adalah kekasih Hauser yang sekarang namanya diubah menjadi Douglas. Tetapi keduanya terpisah saat Hauser ditangkap dan Melina terjatuh persis seperti yang dialami Douglas. Dan itu bukanlah mimpi tapi ingatan tentang kejadian yang menimpa mereka. Melina menunjukkan bukti bahwa bekas luka di tangan mereka adalah karena tembakan sewaktu Douglas menggenggam tangannya. Douglas mencoba mengingat tentang Melina, namun cahaya dari luar menyadarkan mereka bahwa polisi sudah mengepung tempat itu. Teman kolega Douglas dari koloni bernama Harry datang dan mencoba mempengaruhi Douglas dan mengungkapkan bahwa dia berada dalam mimpi yang disebabkan oleh Rekal. Dia sendiri dikirim ke pikiran Douglas untuk menyadarkan karena Douglas masih terikat di kursi yang ada di Rekal. Namun Douglas melihat Lori ada di luar bersama para polisi. Ia pun kurang yakin dengan perkataan Harry. Harry tetap berusaha memanipulasi pikirannya dan mengungkapkan bahwa Melina adalah khayalan dan cara satu-satunya supaya ia mendapat kesadaran penuh adalah dengan cara menembak Melina. Douglas mengalami konflik yang mana yang harus dia percayai, Harry atau Melina. Dalam kebingungan yang melanda dirinya, ia pun melihat tetes air mata Melina mengalir di pipinya. Dia bisa menyimpulkan bahwa dia tidak sedang bermimpi dan tiba-tiba menembak Harry tepat di tengah jidatnya yang lebar. Seketika tubuhnya ambruk. Para polisi yang menyaksikan adegan itu langsung menembaki mereka. Mereka pun berlari dan berlindung di balik tembok gedung. Lori ikut menembaki mereka dan mengatai bahwa Cohagen masih menginginkan Hauser karena ia agen terbaik. Lori menyebut Douglas dengan nama Hauser karena melihat bahwa ingatannya mulai pulih. Lalu kembali mengatainya sebagai pengkhianat. Douglas dan Melina melarikan diri ke lift. Lori dan para timnya yang merupakan robot terus mengejar mereka dan pertarungan pun terjadi di dalam lift. Namun Lori menempelkan peledak di dalam lift dan melompat keluar sehingga menyebabkan ledakan. Tapi Douglas dan Melina selamat karena sebelum terjadi ledakan mereka lebih dulu melompat keluar lift. Douglas dan Melina pergi ke tempat persembunyian Mathis dan sebelumnya mereka harus menemui anak buahnya. Melina yang kenal dengan anak buah Mathis memperkenalkan Douglas dengan nama Hauser kepada anak buah Mathis dan rupanya Melina adalah anaknya Mathis. Lalu mereka pergi ke tempat Mathis dengan menaiki kereta api. Tak berapa lama mereka pun tiba lalu Douglas menemui Mathis secara pribadi. Mathis tahu bahwa Douglas punya informasi yang tersimpan di ingatannya. Lalu Mathis mencoba memulihkan kode dari pikiran Douglas dan mulai mengakses ingatan Douglas. Lalu kemudian kode itu pun ditemukan. Sial bagi mereka, rupanya itu adalah jebakan bahwa kode itu adalah rencana bagi Cohagen untuk menemukan Mathis.
Cho-ha-gen, Lori, dan pasukannya yang sebagian robot tiba. Sesaat pertempuran pun terjadi, lalu kemudian Mattis, Douglas, dan Melina tertangkap oleh pasukan Cho-ha-gen dan menembak Mattis yang tanpa perlawanan. Cho-ha-gen lalu mengarang cerita dan memutarbalikkan fakta bahwa Douglas sebenarnya dari awal mendekati Melina dan sengaja ingatannya dipalsukan untuk membawa mereka ke persembunyian Mattis. Dan itu semua adalah ide dari Douglas. Melina pun bingung dan dilema dan dengan pernyataan Cho-ha-gen itu. Sesaat kemudian Cho-ha-gen, Lori pergi dan beberapa anak buahnya pergi membawa Melina. Sedangkan Douglas ditahan oleh anak buah Cho-ha-gen untuk menghapus ingatannya dan mengembalikan ingatan agen setianya menjadi Hauser. Namun ketika ditempatkan di kursi pengendali ingatan, salah satu temannya menyusup di antara anak buah Cho-ha-gen yang menggunakan penutup muka, yaitu Hammond. Ikatan tangan Douglas sengaja dilepas oleh Hammond, ia pun langsung membuat perlawanan dan menembaki semua, dan Hammond pun terkena tembakan karena ia tidak sempat membuka penutup mukanya. Douglas kemudian pergi menyusul ke Cho-ha-gen dengan helikopter miliknya Mattis. Sementara Cho-ha-gen menggerakkan seluruh pasukannya yang merupakan robot untuk menyerang seluruh wilayah koloni. Adapun Melina ditahan di sebuah tempat oleh anak buah Cho-ha-gen. Douglas menyusup ke lift gravitasi atau disebut juga sebagai kapal Val. Douglas melihat pasukan robotik Cho-ha-gen tidak mengetahui keberadaannya. Ia pun menempelkan bom waktu di kapal Val sebelum menyelamatkan Melina. Dia dan Melina dikejar oleh pasukan Cho-ha-gen dan mereka akhirnya tertangkap dan harus meletakkan senjata. Namun saat kapal Val berada di gravitasi bumi, Douglas mengambil senjata dan menembaki pasukan Cho-ha-gen di ruangan itu. Mendekati wilayah koloni, gravitasi bumi berhenti, semua pada berjatuhan. Lalu kapal Val berhenti setelah sampai di koloni. Douglas dan Melina melawan Cho-ha-gen dan pasukannya. Duel terjadi antara Cho-ha-gen dan Douglas dan tiba-tiba bom yang dipasang oleh Douglas meledak yang menghancurkan pasukan Cho-ha-gen dan kapal Val. Setelah pertarungan sengit, akhirnya Cho-ha-gen harus menyerah kalah dan tamat di tangan Douglas. Douglas dan Melina berhasil. Douglas terbangun di ambulan dan disambut oleh Melina, tetapi dia memperhatikan tidak adanya luka tembak di tangannya dan menyadari bahwa itu adalah Lori yang menyamar yang selamat dari ledakan. Mereka pun bertarung, namun Douglas berhasil melucuti senjatanya dan menembak Lori hingga tewas. Kemudian Douglas dan Melina pun bertemu dan berpelukan. Akhirnya masyarakat koloni mendapatkan kemerdekaannya setelah penantian yang cukup lama. Douglas ingat bahwa pekerja rekal memasang simbol tanda perdamaian di lengannya sebelum menyuntiknya dengan bahan kimia. Ia pun melepas perban untuk mengungkapkan bahwa tidak ada simbol tanda perdamaian di lengannya, dan terlihat papan iklan rekal diputar di latar belakang. Film pun selesai tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film tentang Total Recall yang dirilis di tahun 2012. Semoga saja kalian terhibur dan jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton, semoga hari kalian selalu menyenangkan dan sampai bertemu di video selanjutnya. The Mac, mana coba nih yang udah pada request? Sini-sini, ngumpul yuk. Di film ini pemain utamanya ada Jason Statham loh, meranin jadi Jonas Taylor. Filmnya sendiri nyeritain tentang sekelompok ilmuwan yang nemuin hiu megalodon. Pas mereka lagi jalanin misi penyelamatan di dasar Samudra Pasifik. Gede banget asli, panjangnya itu 75 kaki atau sekitar 23 meter loh. Bayangin tuh, udah bayanginnya? Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan film ini, kita dikasih lihat ada tim penyelam-penyelamat lagi nyoba nyelamatin awak kapal selam nuklir yang rusak, yang lokasinya ada di Palung, Filipina. Pas Jonas lagi bawa awak kapal terakhir, kapal selam itu diserang. Bagian lambung kapalnya ditabrak sama sesuatu yang nggak tahu juga itu apa. Dia berhasil nyelamatin awak kapalnya, tapi sayangnya 2 krunya dia kejebak. Mereka udah yakin nggak bisa selamat, jadi nyuruh Jonas buat ninggalin mereka. Ini ada satu orang, namanya Dr. Heller, nyoba buat ngebuka pintunya lagi. Tapi Jonas langsung ngeberhentiin dia. Ya gimana ya, menurut Jonas, daripada semuanya meninggoy kan ya. Oke, alur maju ke 5 tahun setelahnya nih. Ada miliarder yang namanya Jack Morris datang ke Manawan, tempat penelitian bawah air. Dia disambut sama Dr. Min Wei Chang. Selain itu ada Su Yin, ahli kelautan sekaligus anaknya si Dr. Chang. Nah, bocil ini namanya Mei Ying, anaknya Su Yin.
Jadi, mereka ini lagi ngawasin misi penjelajahan di Palung Mariana, yang katanya titik terdalam di bumi. Welcome to the old level. This is our central hub. Wow. That's not something you see every day. Do you have those whales here on cue? This is Lucy. Incredible. Abis itu lanjut, dia dikenalin sama perancang kapal selamnya, namanya Jax. Dr. Heller si petugas medis, DJ si pilot jarak jauh, Max si kepala pangkalan, dan terakhir ke Lori Taylor, si supir kapal selam misi yang mereka namain Origin. Dia ini mantan istrinya Jonas loh. Di misi ini, dia ditemenin sama Toshi sama The Wall. Menurut teorinya si Dr. Chang, titik terdalam di Palung Mariana itu bisa jadi bukan dasarnya, tapi cuma kayak lapisan hidrogen sulfida gitu. Mungkin ada sesuatu lagi di bawahnya. Kalau teorinya itu bener, ya mereka bakal jadi yang pertama nyaksiin itu semua. Sebaliknya, kalau salah, ya uang investasinya si Morris bakal kebuang sia-sia. Origin sampai nih di dasar Palung Mariana. Mereka mulai nyoba buat nembus batas itu. Berhasil dong. Ternyata bener, itu cuma kayak awan gitu. You guys were in. It is not the bottom. The sea floor could come right up. You guys, we are through. There's life down here. Hewan-hewannya juga makin aneh-aneh lagi bentuknya. Lori minta izin ke DJ mau ngeluncurin rover, si robot penjelajah. Di dalam situ banyak spesies yang belum diketahui. Jadi misi mereka ya nemuin spesies-spesies itu. Gak lama ada kontak dari jarak 80 meter. Di sensornya itu kelihatan gede dan geraknya cepet. Rover kelihatannya ditabrak sama makhluk itu. Sampai keputus sinyalnya. Sampai Origin juga goyang keserempet si makhluk itu. Dikira menjauh ya, ternyata balik lagi, terus nabrak. It's coming back. Udah, kapal selamnya rusak, koneksinya juga terputus. Semua kru di pangkalan panik kebingungan. Mereka akhirnya rapat buat nyari solusi. Mereka butuh tim penyelamat. Mac nyaranin Jonas, karena dulu Jonas berhasil selamat kan? Tapi kelihatannya si Dr. Heller nggak setuju. Kampret emang ya. Dia bilang Jonas tuh dulu mabuk. Jadi dulu dia nyelamatin diri sendiri. Padahal Jonas sudah jelasin alasannya ke Mac. Kalau waktu itu ada sesuatu yang nyerang mereka. Dr. Chang setuju. Menurut dia, mungkin aja yang sekarang nyerang ini sama kayak yang dulu dialamin Jonas. Dr. Chang, mana di atas juga terjadi kekacauan tuh. Ada tabrakan helikopter. Salah satunya jatuh di kapal mereka. Suyin panik takut Mei Ying kenapa-kenapa. Jadi dia minta izin buat nyari Mei Ying dulu. Jonas mancing si Megalodonnya biar ngejauh dari kapal. Udah nih, udah siap mati si Jonas pokoknya ngelawan Megalodon ini. Demi nyelamatin nyawa-nyawa mereka. It's not about the people you lose, about the people you save. Signing off. Sampai akhirnya kapal selam dia hancur. Mau nggak mau dia harus keluar. Karena banyak darah, hiu-hiu lain jadi pada datang. Pertolongan selalu datang. Suyin datang lagi jemput dia. Oh iya, ternyata yang tadi nikahan di kapal Yah itu juga pada selamat. Di akhir scene, mereka semua akhirnya bisa istirahat dengan tenang juga ya.